Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan dan melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini menunaikan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan belajar bab baru, yaitu dari kitab yang baru juga. Ada request, kalau pertemuan yang lalu ada yang request mengenai bab waris. Pertemuan ini kita ada yang request untuk membacakan kitab tentang perkawinan, jadi bukan pernikahan, perkawinan. Bedanya apa itu? Beda. Tentang perkawinan. Insyaallah kita akan belajar dua kitab ya. Ini kitabnya kitab yang ringkas sebetulnya, jadi mungkin nggak butuh waktu lama akan selesai. Kitab pertama Fathul Izar. Kitab yang kedua adalah nanti Uqudul Jain. Ya. Kita hari ini insyaallah kita baca dulu kitab Fathul Izar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan dulu pembukaannya. Alhamdulillahilladzi jalla qadruhu wa azza jaruhu alladzi ja'ala nikaha sababan li baqa'i naslil anam. Segala puji bagi Allah yang agung kekuasaannya dan mulia tetangganya, dialah yang menjadikan nikah sebagai sebab kesinambungan, li baqa'i naslil anam, sebagai sebab kesinambungan generasi umat manusia. Jadi Allah menciptakan adanya nikah itu salah satu tujuannya adalah untuk membuat kesinambungan generasi umat manusia. Karena kalau tidak ada pernikahan dan tidak ada perkawinan, maka bagaimana umat manusia ini bisa terus ada di muka bumi ini. Wa wasilatan ila ishtibaki syu'ubi wal aqwam, dan juga pernikahan ini sebagai wasilah atau sebagai perantara ada terjalinnya silaturahmi, perkenalan antar syu'ubi kaum, syu'ubi golongan, wal aqwam dan kaum, antara golongan dan kaum dan golongan. Jadi saling mengenal, suku Sunda dengan suku Jawa, suku Batak dengan suku apa? Jawa. Jadi yang tadinya nggak mengenal sehingga sekarang sering mengenal antar suku. Bahkan mungkin di kita ada yang agak ekstrim ya. Katanya kalau suku ini jangan nikah deh sama suku itu. Ada sampai sekarang tuh masih orang tua yang punya berpikiran seperti itu. Padahal sesungguhnya ya, itu kurang tepat ya. Karena suku manapun pernikahan ya dilaksanakan dalam rangka untuk menjalin silaturahmi dan memperkuat hubungan ya antar suku dan golongan. Jadi jangan sampai dibeda-bedakan ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, al-Mustafa yang terpilih, sahibil izzi was-sidqi wal wafa, yang memiliki kemuliaan, kejujuran dan senantiasa menepati janji. Wa ala ahli wa sahbihi asyaraf, dan juga kepada para keluarga dan sahabatnya asyrafi yang mulia, nujumil huda was-safa, yang menjadi bintang petunjuk dan juga kesucian.
Amma ba'du fahada kurrasatun saghirun. Nah, ini di sini jelaskan kitab ini adalah kurrasah, itu adalah kitab atau buku ya, saghirun yang kecil. Buku ini buku yang kecil. Hajmuha latifun, hanya saja hajmuha latifun itu praktis ya, praktis. Syakluha jalilun, tapi manfaatnya tinggi, kedudukannya manfaatnya sangat besar ya. Qadruha azimun, naf'uha, manfaatnya sangat besar. Jadi buku ini buku yang kecil, praktis, tapi punya manfaat yang sangat besar. Apa yang dibahas di dalam buku ini? Tashtamilu ala fawaida muhimmah, yaitu di dalamnya memuat beberapa faidah atau beberapa manfaat yang penting. Tata'allaqu bi ba'di ma lin nikah, yaitu yang berkaitan dengan pernikahan. Ini pernikahan ya. Minal hath, diantaranya adalah tentang jima. Jadi yang namanya orang nikah itu pasti nggak jauh dengan perkara jima. Kita belum belajar nih perkara jima gimana sih menurut kita ini. Kalau perkara nikah kita udah belajar ya. Wa asrari awqatihi, dan juga rahasia-rahasia tentang waktu-waktunya. Kapan sih waktu jima yang terbaik? Wa tadbirihi, dan juga tata caranya. Gimana caranya? Kayaknya udah pada pakar semua ya. Cuma satu orang yang belum pakar ya di sini. Wa ma li khalqil adkar, dan juga mengetahui rahasia atau keunikan tentang seorang perawan atau gadis. Nah, gimana cara memilih seorang perawan atau gadis? Minal ajabi wal asrar ya. Keajaiban atau keunikan dan juga rahasianya. Kita akan coba lihat ya. Jama'atuha wal taqattuha. Jadi jama'tu, saya menyusun, wal taqattuha, dan juga mengambil atau mengutip, wa naqaltuha min fuluhil ulama, dari buku-buku para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan anugerah dengan mengaruniai mereka keberuntungan dan juga keutamaan. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab pertama. Ini beberapa yang kita nggak akan baca semua ya, kita cari inti-intinya aja yang penting. Ilam annan nikaha sunnatun, ketahuilah sesungguhnya pernikahan itu adalah sunnah hukumnya. Jadi hukum asal nikah itu adalah sunnah, tapi bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram, tergantung situasi dan kondisi masing-masing ya. Tapi hukum asalnya ada sunnah. Marghu batun wa tariqatun mahbubah. Marghubatun adalah sunnah yang memang disukai. Nikah itu adalah sunnah yang disukai. Wa tariqatun mahbubah, dan jalan yang disenangi. Kira-kira gitu. Jadi salah satu nikah itu adalah salah satu sunnah yang orang-orang pada senang nikah, gitu kan? Senang nggak nikah? Oh, nikahnya senang, ya nggak senang apa ya? Nah, jadi salah satu katanya, konon katanya nih, nikah itu merupakan apa namanya, surga dunia namanya nikah. Li'an nabi baqaat tanasuli wa dawa matawasul. Karena dengan nikah tadi kembali ya akan menjaga kesinambungan keturunan dan juga kelestarian hubungan. Tadi udah kita bahas ya.
Faqad harras sawu syari'u al-hakim. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk menikah. Sebagaimana difirmankan di dalam Al-Qur'an, faqal, Allah Subhanahu berfirman azza min qail fankihu ma tabalakum. Oh, apa ayatnya dia? Minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Di surat apa itu? Ayat An-Nisa ayat 3 ya. Fankihu, maka nikahilah ma tabalakum, wanita-wanita yang kalian senangi. Minan nisa'i makna bisa 2, wa thulat bisa 3, wa ruba bisa juga 4. Itu ayatnya tentang perintah menikah. Kemudian di dalam ayat lain juga dikatakan waqal wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda atau ayat-ayat adalah tanda ya, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah an khalaqalakum, Dia menciptakan bagi kamu min anfusikum, dari jenismu sendiri. Apa yang diciptakan? Azwaja, yaitu pasangan hidupmu. Allah ciptakan tuh, semua tuh berpasangan ya, ada laki-laki ada perempuan. Jadi kalau nikah ya laki-laki sama perempuan, dan jangan laki-laki sama laki-laki. Zaman sekarang udah apa namanya, kebolak-balik ya. Ada cowok nikah sama cowok, cewek sama cewek. Terus gimana mau punya anak kan gitu. Litaskunu ilaiha, tujuannya adalah litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tentram, merasa tenang. Jadi dengan nikah itu kita akan merasa tenang atau tentram. Kalau belum nikah itu kan bergejolak ya, bergejolak, bingung, lirik sana, lirik sini, ya kan? Ngapel sana, ngapel sini. Belum nikah. Kalau udah nikah, emang bisa kayak gitu? Kata Pak Chandra, bisa. Ya, jadi litaskunu ilaiha itu kan kita mengenal ya, kalau ada pernikahan itu namanya samawa. Apa itu samawa? Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, litaskunu ini sakinah. Ya kan? Sakinah itu artinya tenang, tentram, diam. Ya kan? Enggak kemana-mana, ya udah nyangkut di situ, nempel ke situ, namanya litaskunu atau tentram, tenang. Ilaiha wa ja'ala bainakum. Nah, setelah litaskunu sakinah itu tadi, wa ja'ala bainakum, kemudian dijadikanlah di antara mereka berdua itu mawaddah, ada cinta. Jadi cinta itu muncul belakangan, nikah dulu baru cinta. Kalau zaman kita ke sekarang kan beda ya. Saya ngapain aku menikahi orang yang tidak aku cintai, gitu katanya. Padahal tuntunan Al-Quran nggak gitu. Tuntunan Al-Quran itu cinta itu muncul ya setelah nikah. Nikah, kemudian terjadilah ya namanya tenang, tentram, litaskunu ilaiha, barulah akan muncul di situ namanya mawaddah atau cinta, warahmah, dan kasih sayang. Tuh. Jadi samawa ya, apa namanya, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Itu karena tadi setelah adanya menikah. Baik, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa ankihu al-ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Dia hafal juga ayatnya. Dan kawinlah orang-orang sendiri antara kamu, orang-orang yang layak dari hamba-hamba sayamu yang lelaki dan hamba sayamu yang perempuan. Nah, ini yang ayat ini memberikan jaminan kepada kita, jika nikah itu jangan takut miskin. Jika miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan, akan memberikan kemudahan rezeki dalam karena akibat dari pernikahan itu. Tapi kenyataannya kok saya masih begini-begini aja hidupnya. Nah itu karena kembali lagi yang namanya kaya atau miskin itu adalah kembali kepada diri masing-masing. Ada orang yang duitnya apa namanya nggak berseri, tapi hidupnya merasa miskin, ada. Buktinya orang koruptor nggak ada tuh yang miskin. Ada nggak orang koruptor miskin? Nggak ada.
Padahal udah kaya, segala-gala udah ada semua, ya kan? Tapi tetap aja dia kurang, ambil punya orang, nyuri lagi punya orang, nah kira-kira gitu. Jadi kaya itu sebenarnya dari dalam hati. Siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka dia akan merasa kaya. Tapi siapa yang akan merasa selalu kurang dengan Allah anugerahkan, maka itulah orang yang miskin. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang itu diberikan satu gunung, satu emas sebesar gunung Uhud, apa yang dilakukan sama dia? Dia akan nyari gunung Uhud yang kedua. Padahal yang satu itu belum habis. Nah, begitulah apa namanya, orang yang hatinya itu merasa selalu kurang, merasa selalu miskin. Miskin itu dalam arti selalu kurang. Dan Allah akan mencukupkan dengan adanya pernikahan itu, jika pernikahan itu tentu dilandasi atas karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin kullama dakhala fihi sarat tilkal a'dha. Namun ketika ia masuk dalam sebuah ikatan pernikahan, maka anggota tubuhnya tidak lagi satu tapi berlipat ganda. Yang tadinya kita punya 2 mata jadi 4. Yang tadinya kita punya 2 tangan jadi 4 tangannya. Yang tadinya punya 2 kaki jadi 4 kakinya. Tuh. Jadi kata ulama dari buku ini mengatakan seperti itu. Kenapa kok pernikahan bisa mendatangkan rezeki lebih banyak? Karena tadi itu. Jadi 2 kali lipat kita punya kemampuan. Sehingga kadang-kadang di dalam pernikahan itu, kalau kita orang yang mungkin lagi bulan madu ya, di sini dikisahkan ada orang yang sedang bulan madu, kemudian si suami nanya kepada si istrinya, ala taro annal arusata idza qalat lil aris. Nah ini, tahukah engkau bahwa ketika pengantin wanita bertanya kepada pengantin pria, nah ada dialog ya antara suami dan istri, ada dialog. Apa yang dikatakan dialognya? Liman yadak? Liman yadak maksudnya punya siapa tangan kamu ini? Jawabannya gimana? Qala laka, punya kamu. Itu. Kan orang kalau lagi baru kawin bulan madu kan begitu ya Pak Anis. Punya siapa hidung ini? Punya kamu. Punya siapa mata ini? Punya kamu. Gitu. Itu kalau baru kawin. Kalau udah 10 tahun gitu. Kira-kira gimana? Mantap. Wah ini nggak bener ini. Ya kalau baru nikah kan begitu ya, makanya semua ini milikmu gitu. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, apa yang dikatakan beliau, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum alba'at falyatazawwaj. Rasulullah bersabda, wahai para pemuda, man istata'a, barang siapa yang sudah mampu di antara kalian, falyata, udah ba'at ya, udah ba'at itu udah punya keinginan ya, udah mampu memberikan nafkah lahir dan juga nafkah batin. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Nah, pernikahan itu adalah bisa menundukkan mata. Jadi dengan menikah yang tadinya matanya jelalatan jadi menunduk, tetap jelalatan. Ya harusnya kalau menurut hadis ini gitu loh. Tapi kenapa nggak dilaksanakan kan gitu? Dan juga lebih menjaga kemaluannya terjaga ya, nggak diumbar kemana-mana. Itu kata Nabi SAW mengatakan. Apa itu wal ba'at? Apa itu maksudnya ba'at? Wal ba'at itu ada an-nafaqatu adh-dhahirah, memberikan nafkah yang nafkah lahir ya, dhahirah nafkah lahir, wal batinah dan juga nafkah batin. Jadi jangan cuma lahir doang, batinnya juga nafkah batin. Apa itu nafkah batin? Ada nafkah lahir, nafkah batin ya. Jadi namanya pernikahan tuh
Jangan cuma ngasih duit, kadang-kadang kan suaminya kerja di mana gitu jauh, ya kan, ngirimin duit doang. Nafkah lahir terpenuhi, tapi nafkah batinnya tidak gitu kan. Makanya kalau kayak di sini kan Mang Uweng itu hebat itu, seminggu sekali pulang gitu, ngasih nafkah batin itu. Jangan lupa harus nafkah batin juga dipenuhi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa qala aydan tazawwaju al-wadud. Nah, ini ada dua kriterianya ya. Ini nikahilah wanita-wanita atau gadis-gadis yang al-walud. Al-walud itu subur. Subur bisa menghasilkan banyak keturunan. Jadi sebelum kita nikah, ya kita pastikan dulu dia itu subur apa enggak. Sunnahnya seperti itu. Jadi caranya gimana? Caranya ya pasti ngelihat dari sisilah keluarganya. Ada nggak di keluarganya itu yang mandul misalnya? Kalau ada yang mandul kemungkinan bisa jadi ada keturunannya yang mandul juga. Tapi kalau misalnya keluarganya itu subur, anaknya banyak-banyak, ya berarti kemungkinan besar insya Allah dia juga akan subur ya. Al-walud, wal-wadud, dan juga punya banyak kasih sayang sama suami gitu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni mukatsirum bikum al-umama yaumal qiyamah. Nabi itu berlomba-lomba akan mengajak berlomba-lomba banyak-banyak umat. Nanti di hari kiamat tuh nanti umat mana yang paling banyak nih gitu. Anaknya siapa yang paling banyak. Jadi kata Nabi sih kalau memang mampu bisa ya sebaiknya anak dibanyakin. Tujuannya apa? Untuk memperbanyak umat Islam. Jangan sampai umat Islam anaknya sedikit nanti kalah jumlah sama umat agama lain. Cuman memang pada kenyataannya sekarang kalau kita lihat di belahan dunia ini umat agama lain itu sedikit ya. Kenapa? Karena mereka kawinnya mau tapi punya anaknya nggak mau. Kebanyakan mereka begitu. Jadi salah satu keunggulan kita adalah umat Islam ini kawin mau, punya anak juga mau. Kalau mereka kawinnya mau, ya anak nggak mau banyak. Makanya sekarang krisis banyak di negara-negara maju ya. Di Jepang itu krisis, Korea juga gitu. Kenapa? Mereka pada mau kawin tapi nggak mau punya anak. Ya biarin aja ya. Bukan orang Islam ini biar dikit. Jadi pada akhirnya orang Islam, umat Islam yang akan banyak. Bahkan di dalam hadis yang lain diceritakan bahwa cara memilih seorang wanita, pengantin wanita gitu kan, ada syaratnya, ada berapa? Masih ingat? 4. Baik. Yang pertama apa? Ayah. Oke. Yang kedua? Terakhir itu 1 kaya. Kedua cantik. Ketiga keturunan, ya, bibit, bebet, bobot itu kan. Yang keempat baru agama. Ya, kenapa agama terakhir? Karena kata Nabi SAW dijelaskan kalau dari 4-4-nya ini tidak terkumpul semua, minimalnya 1 yang agamanya cantik saja. Kalau cantik doang, nggak mau disuruh sholat nggak mau gimana? Jadi cantiknya dilihat, kayanya dilihat, turunannya dilihat. Nah itu agamanya dilihat. Kalau tidak bisa 4-4-nya 1 atau 2 aja udah lumayan tuh kan. Agamanya bagus dan cantik. Itu udah mantap. Agamanya bagus, cantik dan keturunannya orang baik. Mantap. Nggak harus 4-4-nya, minimalnya 1 agamanya tadi. Baik, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain ya yang Rasulullah SAW ceritakan. I'lam annal maqsudu al-a'dham minan nikahi at-ta'abbud. Nah, ini ketahuilah bahwa maksud dari agung dari pernikahan itu adalah yang pertama, niatkanlah untuk beribadah. Nikah itu niatnya ibadah. Karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ta'abbud ya. Wa taqarrub, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ittiba'u sunnatur rasul. Jadi mengikuti sunnah Rasul, wa tahsilu al-walad wan nasl, dan menghasilkan banyak anak dan juga keturunan.
Tuh niatkan seperti itu kalau mau nikah ya. Karena sesungguhnya ya pernikahan tuh tadi ya udah dijelaskan akan bisa memanjangkan keberadaan umat manusia khususnya umumnya dan umat Islam pada khususnya, dan juga menambah tali silaturahmi. Wa ma'lum, dan dimaklumi annahu la yuhsalu al-hasadu illa binafsil badr alal ardi awalan. Nah ini kita masuk ke bab yang baru. Di sini diceritakan bahwa sudah dimaklumi ya, bahwa yang namanya tidak akan ada panen tanpa menyebar benih terlebih dahulu di atas permukaan bumi. Ya kayak dasimun kemarin panen ya. Nah sebelum panen kan harus nanam dulu. Nah gimana bisa panen kalau nggak pernah nanam? Benar nggak? Kalau sawah atau ladang itu kan mau panen harus nanam benih dulu. Itu perumpamaannya seperti itu. Begitu pun di dalam perkawinan. Gimana mau punya anak kalau nggak pernah nyangkul gitu kan? Emang Al-Quran mengajarkan seperti itu. Al-Quran luar biasa ya. Kita lihat ada ayatnya ini. Apa ayatnya? Ada yang hafal? Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman di dalam di sini nggak disebut di suratnya apa nih. Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istrimu atau wanitamu adalah harthul lakum. Apa itu? Ladang atau sawah bagi kalian. Jadi istri itu dibaratkan sebagai ladang atau sawah. Ya kan? Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka cangkullah ladangmu bagaimanapun kamu suka. Mau sambil mundur boleh gitu. Sambil tiduran boleh. Namanya nyangkul ya. Kalimat Al-Quran luar biasa ini. Jadi istri kita tuh dimakan atau diibaratkan seperti ladang. Ladang yang ya kita cangkuli, kita tanami. Supaya apa? Menghasilkan keturunan, benih. Benihnya kita ini, kita yang menanam benih. Ya kan? Kita adalah nanam benih, istri kita adalah diibaratkan oleh Al-Quran sebagai ladang atau sawah. Yang harus kita pacul, kita cangkul supaya bisa menumbuhkan hasil tanaman. Ya kan? Gimana mau punya panen kalau nggak pernah nyangkul kan gitu. Jadi nyangkul dulu. Nyangkul dulu, ya kan, tanam benihnya baru bisa menghasilkan keturunan. Tuh. Gimana cara nyangkulnya? Nah, nanti dijelaskan di sini. Mohon. Jadi di sini diceritakan ada asbabun nuzulnya. Jadi sebab turunnya ayat tadi penyebabnya itu adalah karena orang Yahudi zaman dulu itu nanya, ngobrol sama orang Islam, lagi-lagi Yahudi ini, jadi biang kerok. Ngobrol nanya sama orang Islam, kamu kalau misalnya nyangkul di sawah gitu, nyangkul dan tanda petik ya, gimana caranya? Ya kalau kita sih umat Islam bebas aja, mau dari samping, mau dari depan, dari atas, dari bawah, nggak masalah. Kalau kata Yahudi bilang, wah kalian ini melanggar perintah Tuhan gitu. Kalau kami di ajaran kami di dalam Taurat itu hanya boleh satu posisi aja, laki-laki di atas, perempuan di bawah, cuma itu aja, yang lainnya nggak boleh, kata Yahudi gitu. Nah turunlah ayat ini, kata Allah, istrimu adalah ladangmu, cangkullah ladangmu sesuai kamu mau. Jadi artinya boleh, kata Islam. Ya kan? Mau sambil ini udah pada pakar semua nih di sini nih, saya yakin. Hah? Naluri ya, mau sambil apa gitu kan, ada yang duduk, ada yang macam-macam deh pokoknya. Jadi diperbolehkan berdasarkan ayat ini. Memang asbabun nuzulnya seperti itu.
Baik jamaah subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan juga kapan pun boleh, tapi ada waktu-waktunya nanti. Nah, di sini ada waktu-waktunya yang diceritakan tentang yang kapan sih yang terbaik untuk mencangkul. Nah, yang pertama adalah waktu terbaik untuk jima. Nah, di sini dikatakan adalah tentu malam Jumat karena sesuai dengan sunnah Nabi ya. Hah? Dari malam kan sekalian sahur. Di malam Jumat kenapa? Kata para ulama di sini disebutkan kitab ini, kalau anak kita pengen menjadi anak yang bisa hafal Al-Qur'an, maka lakukanlah malam Jumat. Kita cita-cita nih anak kita mau jadi hafid. Nah, di sini kata para ulama ya, memang nggak ada hadisnya ini. Tapi hadis Nabi adalah Rasulullah melakukannya di malam Jumat. Tapi para ulama melakukan penelitian. Oh, ternyata kenapa malam Jumat? Kalau malam Jumat itu ternyata anaknya itu ada kemungkinan besar bisa jadi hafid. Jadi kalau mau kita cita-cita anak kita jadi hafid, ya lakukanlah di malam Jumat. Ada nanti ini, sabar, belum ada buru-buru aja. Ya. Jadi kalau sekarang anak kita belum ada yang hafid, nah bikin lagi dah. Jangan lupa malam Jumat bikinnya. Bagi yang masih ada istrinya ya. Takbiran. Baik, bagaimana kalau malam Sabtu? Ini para ulama juga, memang nggak ada hadisnya, tapi ini berdasarkan penelitian para ulama. Kalau malam Sabtu apa? Kata para ulama, malam Sabtu itu biasanya nanti jadi gila. Tuh, makanya hati-hati kalau malam Sabtu. Menurut para ulama tapi ini ya, ini bukan merupakan dalil yang qat'i, dalil yang pasti itu enggak. Tapi penelitian para ulama, kalau malam Sabtu orang kok ada kenapa ini jadi gila anak ini? Oh, ternyata dia dijima istrinya pada malam Sabtu. Gila ibadah. Wallahu a'lam ya. Kalau malam Minggu gimana? Malam Ahad. Nah, di sini ceritakan juga dia akan menjadi seorang pencuri atau penganiaya. Jadi mungkin kalau anak kita ternyata kan ada kan anaknya, jangan anak kita ya, anak orang lain. Kok anaknya senang jadi kleptomania gitu kan, tukang nyuri atau tukang bully gitu kan. Nah, mungkin kemungkinan ya berdasarkan penelitian ini dia dijima pada malam Ahad, kemungkinan. Malam Sabtu, malam Minggu. Tadi malam Sabtu tadi, kalau malam Sabtu gila, kalau malam Minggu dia menjadi pencuri. Jadi penelitian ulama kok ini lahir anaknya kok jadi orang gila, misalnya masuk, mohon maaf ya, ke SLB misalnya kan, bukan gila dalam arti gimana, tapi agak-agak gimana gitu. Nah, itu penelitian para ulama tuh biasanya yang seperti itu dijimana malam Sabtu. Jadi kalau anaknya itu badung, kan suka nyolong, suka ngebully orang dan sebagainya, menganiaya orang lain, itu biasanya dia dijima di malam Ahad. Bagaimana kalau malam Senin? Kalau malam Senin sini dikatakan maka dia akan menjadi fakir atau miskin. Berdasarkan lagi-lagi penelitian para ulama. Jadi mungkin ada orang yang dari kecil itu kok hidupnya udah susah. Nah, mungkin berdasarkan penelitian ulama itu seperti itu. Bagaimana kalau malam Selasa? Nah, orang ini akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi kalau ada kita punya anak nurut bukan sama orang tua, patuh apa perkataan orang tua, nah dia kemungkinan dia dijima dan jadi itu di malam Selasa. Bagaimana kalau malam Rabu? Malam Rabu anaknya akan cerdas dan bersyukur. Kalau kita punya anak, kan kadang ada anak kita yang ini kok pinter banget tuh, jenius gitu kan, sekolahnya cepet, ini ya, nilainya bagus. Sementara yang lain, anaknya kita yang lain juga ada yang kita mungkin anak ini jadinya itu karena memang dulu dijima pada malam Rabu istrinya. Berdasarkan penelitian para ulama, kembali lagi ya. Apa yang terjadi jika pada malam Kamis dijimanya, maka anak ini kita akan menjadi orang yang ikhlas, jadi ikhlas hatinya. Nah, ini yang dilarang ini menurut para ulama, kembali lagi jangan sampai kita menjima istri kita sambil ngobrol.
berdasarkan penelitian kalau itu terjadi maka anaknya akan menjadi anak yang bisu nanti. Jadi kalau jima istri jangan sambil ngobrol. Hah? Ya siapa tahu bisa aja kan sambil ngobrol. Mah besok kemana ya? Ya sambil kita berangkat jam berapa besok lagi ya? Misalnya mau ini gitu bisa aja kan kita nggak tahu. Makanya di sini udah pakar-pakar semua ini, ya kan? Dan seterusnya ya, macam-macam sih di sini ini ya, saya nggak akan ini bahas semua ya, karena ini bukan hal dalil yang qat'i, sehingga ini pengetahuan aja. Nah, mungkin bisa terjadi, mungkin juga tidak. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke bab baru lagi. Bagaimana tata caranya? Saat tata cara akan melakukan jima. Jadi yang pertama awaluha akhdul yadain. Yang pertama adalah pegang dulu tangan istri. Gitu nggak? Apa langsung aja porosot. Jadi berdasarkan tuntunan para ulama ini, satu pegang dulu tangan istri, ya kan? Kemudian wasaniyaha masuk sodriha. Yang kedua raba dulu dadanya. Jadi jangan langsung. Artinya apa? Di sini para ulama mengajarkan ada foreplay. Jadi jangan langsung main hajar-hajar aja. Kasihan istrinya. Kenapa kasihan? Justru itu dia minta ini pelajaran ini. Dia minta, dia pengen tahu, tapi memang betul, ini caranya betul, memang harus seperti ini. Jangan nyari ilmunya itu dari video-video dari yang ini. Memang ada tuntunannya, supaya ada tuntunannya sesuai dengan tuntunan para ulama. Ini yang betul. Ya itu di luar ini sebelumnya kan ini udah wudu, udah ini nanti ada di sini. Tapi ini kan setelah wudu selesai baru memulai itu gimana caranya? Dan di sini di tangan gitu. Yang ketiga apa? Dia bilang yang ketiga cium dulu pipinya. Ya kan? Baru yang terakhir setelah itu dengan membaca bismillah coblos. Gitu. Ya, ini dijelaskan di sini memang agak vulgar, tapi memang ilmu seperti ini harus dijelaskan secara vulgar supaya jelas bagaimana tata caranya. Nah, apa yang dilarang? Yang dilarang adalah waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda di sini, man jama'a zaujatahu indal haid. Yang dilarang adalah jangan sampai kita menjima istri kita ketika haid. Nah, itu hukumnya haram. Yang kita pasti semua tahu ya. Jangan sampai ketika haid kita menjima istri kita. Dan juga ketika nifas ya. Jadi ada haid, ada juga nifas. Kenapa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama jama'a ummahu sab'ina sanatan. Karena seolah-olah dia sedang menyetubuhi ibunya sebanyak 70 kali. Tuh. Jadi kalau kita menjima istri kita di saat haid itu seolah-olah seperti itu dosanya. Kata Nabi menjelaskan di dalam hadis ini. Maka dilarang keras, ya kan bapak-bapak, kalau misalnya istrinya lagi haid ya jangan. Gimana caranya? Ada cara lain. Ya kan kalau tidak ada kalau tidak ada akar, kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Oh iya puasa nggak apa-apa, namanya orang belajar ya. Ya gitu. Jadi tidak boleh
menjima istrinya ketika sedang haid atau sedang nifas, karena nanti dosanya atau seolah-olah dia menyetubuhi ibunya sebanyak 70 kali. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah jam 6 kurang seperempat. Mungkin itu aja dulu. Ini makin kesini makin seru isinya. Kita lanjutkan nanti di minggu depan. Ada pertanyaan? Kayaknya udah pada ahli semua, jadi mungkin. Ya, silakan. Barangkali dari pendapat ulama tadi, kalau mau Selasa waktu begini, boleh jadi menurut pemikiran saya ini malah akan menimbulkan kesyirikan. Karena dengan keyakinan itu akan timbul bahwa jangan-jangan ini dan itu sebabnya apa saja. Ya. Makanya tadi saya tekankan bahwa ini bisa benar bisa juga salah. Karena ulama kita dulu gitu kan, mereka tidak hanya belajar meneliti Al-Quran, meneliti hadis, meneliti fikih, enggak, tapi mereka meneliti apa-apa yang terjadi di sekitarnya. Kenapa sih kok ini anaknya lahir jadi begini? Dia lakukan penelitian, nanya sama suaminya dulu dijima malam apa gitu. Dari situ, oh ternyata mungkin penyebabnya ini, mungkin ya. Dan dicantumkan di sini, dan bukan berarti bahwa kalau dicantumkan di dalam kitab itu kita harus ikuti 100%, enggak. Tapi ini hanya pengetahuan umum saja bahwa kalau mengikuti ya silahkan, enggak juga enggak masalah, itu tidak ada dosa. Dan kita pun nggak perlu khawatir bahwa itu bisa terjadi sama kita gitu. Kalau misalnya kita melakukan hal tersebut. Tapi intinya jangan diyakini aja ya. Betul, itu jangan diyakini aja 100%, itu aja. Tapi ini adalah pengetahuan ilmu yang dibagikan oleh para ulama berdasarkan pengamatan dan penelitian mereka. Seperti itu. Karena kembali lagi kan urusan dunia itu kan Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umurikum bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Ini urusan dunia, jadi ya kita lebih tahu lah. Silahkan melakukan penelitian sendiri-sendiri gitu. Karena Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam pernah meleset. Waktu itu Rasulullah mengatakan tentang tata cara mengawinkan pohon kurma. Kalau kita baca kisahnya, oh ternyata kenapa kalian melakukan seperti itu? Bukankah harus seperti ini? Nah, kemudian para sahabat, karena Nabi yang bilang, ya diikutilah apa kata Nabi itu. Caranya begini, ternyata gagal panen pertamanya. Dan mereka protes benar, ya Rasulullah, ya, aku mengikuti apa yang kau perintahkan, ternyata gagal panen. Nah, ini Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia, urusan kalian dah. Terserah deh mau diapain, gak usah ikutin omonganku 100% ke Nabi kalau urusan dunia. Jadi dipersilahkan. Beda dengan urusan akhirat, memang harus 100% mengikuti Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta karena beliau seorang Nabi semua diputuskan oleh beliau, tidak. Ya, termasuk juga waktu Madinah ya diserang, bukan Nabi yang memutuskan untuk membuat parit, tapi itu adalah atas ide dari Salman Al-Farisi, kan, karena berdasarkan pengalaman dia, bagaimana di negaranya dia atau di negerinya dia itu menghadang serbuan musuh dari luar supaya aman dan selamat, ya caranya seperti itu. Jadi begitu, jadi kita harus bisa membedakan mana yang dalil qat'i, ya kan, perkataan Nabi yang hubungannya dengan akhirat, tentu kita harus ikutin sami'na wa ata'na. Tapi juga ada mana dalil-dalil yang berdasarkan datang dari para ulama yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, itu berdasarkan penelitian, sama dengan dokter. Kita juga nggak boleh 100% percaya sama dokter. Ini kalau pilek minum Decolgen, nah, sembuh nggak? Ada yang sembuh, ada yang enggak, gitu. Ya kan? Tapi berdasarkan penelitian, nah, kalau minum Decolgen banyak yang sembuh, gitu. Kita tidak harus percaya 100% bahwa Decolgen misalnya menyembuhkan, atau Inza menyembuhkan, atau yang lainnya menyembuhkan. Kira-kira seperti itu penelitian para ilmuwan atau para ulama tentang urusan duniawi.
ada yang cocok, ada yang tidak. Ada yang cocok minum OBH subuh, ada yang cocok minum konidin subuh gitu. Itu berdasarkan penelitian, sekali lagi ya, penelitian. Bisa pas, bisa tidak. Jadi silahkan diikuti, silahkan juga tidak diikuti. Itu bebas-bebas aja, mubah sifatnya ya. Baik, mungkin itu aja. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Kalau yang saya pernah dengar mengenai nafkah batin itu kan memang tidak hanya yang berhubungan dengan kegiatan biologis itu saja. Iya, betul. Jadi nafkah batin buat istri juga itu termasuk perkataan yang baik. Terus dia merasa dilindungi. Iya. Terus dia terus istri juga kayak dibuat senyaman mungkin gitu. Kalau nggak salah saya pernah dengar nafkah batin itu ya including itu gitu. Betul. Itu. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan mau tadi misalnya seperti makhluk segala macam lebih awal memang kita ngobrol dulu supaya gimana perasaan dia seperti apa. Jadi ternyata tuntunannya dalam pas sebenarnya banyak juga ya. Artinya membuat dia nyaman, membuat dia merasa dilindungi dan segala macam gitu. Nah itu termasuk nafkah batin. Iya, betul. Gitu, saya pernah dengar seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Betul, memang diperintahkan ada di dalam ayat lain dalam Al-Quran itu bahwa kita harus memperlakukan istri kita dengan perlakuan yang baik, ya, memperlakukan istri kita dengan perlakuan yang baik. Itu sebabnya Nabi SAW bahkan mengatakan, ya kan, orang yang paling baik kepada istrinya adalah saya, kata Nabi. Nah, gitu. Itu Nabi mengatakan seperti itu. Tidak ada orang yang lebih baik memperlakukan kepada istrinya itu adalah kecuali saya, kata Nabi. Karena memang Nabi SAW tidak pernah sekalipun melakukan KDRT ya. Jangankan KDRT marah aja enggak. Semarah-marahnya Nabi itu diam. Pada saat Nabi SAW marah kepada Aisyah itu pernah. Gara-gara Aisyah datang dari batas kota, berduaan menunggang kuda, berduaan bukan satu kuda ini. Aisyah di depan, di belakangnya ada sahabat Nabi. Itu di Arab itu hal seperti itu sangat tidak umum. Buat seorang wanita yang udah bersuami diiringi oleh laki-laki, cuman berduaan doang. Di tanah Arab itu sangat tidak umum hal seperti itu, dan itu menimbulkan fitnah yang sangat besar. Sehingga seolah-olah Aisyah ini selingkuh dengan sahabat Nabi ini. Tersebar rumor seperti itu di kota Madinah sampai-sampai Nabi mendiamkan Aisyah. Tidak pernah diajak ngobrol, tidak disapa. Nabi marah di situ. Nabi sendiri bingung gimana menjawabnya, gimana orang-orang menyatakan mereka selingkuh, tapi Nabi tidak punya bukti. Apa buktinya? Orang cuma jalan beriringan, walaupun jalan beriringan itu memang bagi adat masyarakat setempat itu memang hal yang boleh dibilang kalau di dalam masyarakat itu hal yang tabu. Karena harusnya kan Nabi sendiri mengatakan harusnya bertiga harusnya kan. Ini cuma berdua. Aisyah memang di depan, gak beriringan begini. Aisyah di depan, sahabat di belakang. Kebetulan memang pas masuk ke kota Madinah ini bersamaan gitu loh. Hanya gara-gara hal sepele itu aja. Nabi lama mendiamkan Aisyah, sehingga turunlah ayat. Ada ayatnya. Sampai dibela oleh Allah, yang bela langsung pada Aisyah. Sampai Aisyah ceritanya tuh ditampar oleh bapaknya sendiri, Abu Bakar, itu gara-gara itu. Akhirnya waktu itu ceritanya Aisyah kemudian mengajak Nabi SAW untuk menghadap ke mertuanya lah, ke bapaknya dia. Pada waktu terjadi dialog, kemudian Aisyah sampai mengatakan kepada Nabi, benar ya kamu katakan yang sejujurnya ya, nggak boleh bohong loh ya, gitu. Aisyah ngomong begitu sama Nabi, bayangin di depan Abu Bakar bapaknya. Padahal kita tahu Nabi itu nggak pernah bohong seumur hidupnya gitu. Ditampar tuh Aisyah sama bapaknya, digampar. Kamu nggak lupa ini tuh Nabi, bukan cuma suami kamu tapi ini Nabi gitu loh, yang nggak pernah bohong gitu. Sampai segitunya gara-gara kasus yang sederhana tadi. Nah gara-gara ditampar oleh Abu Bakar, Aisyah deketin Nabi lagi minta tolong, suamiku aku ditampar sama bapakku lah, kan lagi marah gitu kan. Sampai saking segitunya tuh Nabi itu sayangnya sama istrinya gitu.
Jadi memang ya, harus kita contoh lah bagaimana Nabi memperlakukan istrinya, kira seperti itu. Ya silakan tadi pertanyaan lain. Pak Zul udah nggak ada, Simon? Besok aja. Oh besok aja. Yang lain? Ya Pak Anies silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, ini ada kasus ya, ijab kabul dinyatakan bahwa saya nikahkan dan saya kawinkan. Tapi ada satu ketika tidak katakan saya kawinkan, hanya nikahkan saja. Gimana keabsahannya? Kedua, kasus yang pernah saya tahu ya, tapi nikah dia memang jarang terjadi. Nikah karena terpaksa, jiwa kita merasa terpaksa karena ikut keinginan orang tua. Tapi dia tidak mau digauli sama sekali. Sampai berapa bulan akhirnya suaminya nyerah, tidak bisa. Nah ini keabsahan nikahnya pada saat ijab kabul itu sah tidak kira-kira. Padahal dia tidak mau digauli. Gak hamil kan Pak? Tidak mau digauli. Ya gak hamil kan? Ya nggak digauli gimana hamil? Anda nikahnya terpaksa. Ini hanya nurutin kemauan orang tua. Tidak bisa diterima. Ya. Baik, ya untuk kasus yang pertama tadi mengenai ijab kabul ya. Ijab kabulnya itu kan kalau memang dalam bahasa Indonesia itu sulit. Sulitnya apa? Bahasa Indonesia itu membedakan antara istilah nikah dan kawin. Beda. Gitu loh. Kalau dalam bahasa Arab itu sebenarnya sama istilahnya. Nikah ya kawin, kawin ya nikah. Sehingga tidak perlu dibedakan gitu ininya, apa namanya, pengucapannya. Artinya ya antara nikah kalau nggak pakai kata kawin ya nggak masalah juga, boleh itu, nggak masalah. Jadi boleh hanya dengan nikah aja tanpa ada kan saya nikahkan dan saya kawinkan gitu kan, biasanya kan gitu. Jadi kalau cuma saya nikahkan aja ya nggak masalah, boleh sah-sah aja itu, ini ijab kabulnya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau orang sudah dinikahkan karena terpaksa, karena orang tua memang banyak ya. Ini salah satu sebetulnya yang salah penerapan di dalam memahami agama Islam. Karena memang di dalam Islam itu boleh seorang anak dinikahkan sama orang tuanya tanpa anaknya bahkan tahu. Banyak orang-orang terdahulu dia nggak tahu menahu, tahu-tahu pas pulang ke rumah masuk kamarnya dia kaget, loh siapa nih ada di kamarku? Bapaknya ngomong itu suamimu, katanya. Loh dia nggak tahu kalau dia udah dinikahin. Nah, ada yang seperti itu di zaman dulu ya kan. Kenapa seperti itu? Kalau kembali lagi, jadi sebetulnya kalau perempuan itu ya tergantung sama orang tuanya. Kalau orang tuanya bijak, ya harusnya paling enggak ngasih tahu. Karena Islam itu mengajarkan kan ada yang namanya ta'aruf, ada yang namanya bisa kenal dulu, tahu dulu gitu seperti apa. Bahkan di pelajaran yang dahulu diperbolehkan melihat bagian-bagian tubuh wanita yang akan dinikahi nanti. Jangan sampai nanti kecewa, cacat dan sebagainya gitu kan. Misalnya ada wanita yang bercadar, ya boleh dibuka cadarnya, silahkan dilihat. Boleh juga dilihat tangannya, halus apa enggak. Kalau tangannya halus kan kelihatan, oh ini. Bahkan nanti di sini dijelaskan dari bentuk bibirnya nanti orangnya begini. Itu nanti di sini detail banget dijelaskan. Memang praktek seperti itu secara syariat diperbolehkan. Jadi wanita tuh, si anak cewek nggak perlu tahu dia kapan dinikahinya segala macam, nggak perlu tahu, boleh. Kan yang menikahkan adalah orang tuanya. Yang penting orang tuanya, bapaknya terutama ya kan, udah ijab kabul sama seorang laki-laki, bahkan walaupun istrinya itu nggak ada di situ, calon istrinya, nggak ada masalah, sah nikahnya. Tapi balik lagi, kalau orang tuanya mau, harusnya orang tua tuh walaupun mungkin menikahkan tanpa izin anak, ya pilihlah suami, calon suami yang memang yang terbaik. Gitu. Kalau kata yang perkawinan, apa salah dosa orang tuanya? Dosa perkawinan gitu Pak? Enggak, orang tuanya enggak ada ini ya. Oke, jadi tar dulu belum selesai nih. Gitu. Jadi diperbolehkan tapi jangan disalahgunakan, karena yang kembali lagi syariat itu memberikan yang termudah, yang terbaik seharusnya dilaksanakan karena tergantung kebijakan orang tua dari si perempuan ya. Lebih ada orang tua yang memang mungkin menjerumuskan anaknya, ya. Mungkin orang tuanya punya utang misalnya, atau orang tuanya ngelihat harta, wah ini orang kaya nih,
dinikahkanlah tanpa sepengetahuan si anak misalnya, sehingga anaknya tidak mau, bahkan sampai tidak mau disetubui gitu, tidak mau dijima oleh suaminya sendiri. Ya mungkin nanti kedepannya mengakibatkan perceraian. Ya, banyak terjadi seperti itu sih ya. Tentu saja secara syariat pernikahannya sah secara syariat ya. Jadi pernikahan yang model seperti itu sah secara syariat, diperbolehkan. Kalau misalnya si wanitanya tidak mau dijima, ya si laki-laki berhak untuk minta cerai, berhak untuk minta cerai, dan itu juga diperbolehkan di dalam syariat. Kalau misalnya nggak mau, ternyata ya udah tinggal cerai aja gitu kan. Toh belum dijima, masih perawan gitu kan, nggak masalah. Walaupun orang-orang akan meragukan, bener nih nggak, belum diapa-apain, jangan-jangan udah diapa-apain gitu. Ya silakan Pak Eri. Hah? Sudah terjawab ya. Ya oke, jadi yang namanya perceraian ya kembali kepada diri masing-masing, ke pasangan suami istri itu tidak ada hubungannya sama orang tua gitu loh. Tentu orang tua yang bijak akan memilihkan anaknya calon yang baik ya, yang sesuai dengan tuntunan tadi, tuntunan Nabi tadi ada 4. Tapi orang tua yang tidak bijak tentu akan memilihkan anaknya seseorang pasangan yang memang sesuai dengan seleranya dia aja, mungkin karena hartanya doang, mungkin karena jabatannya doang, bukan nggak melihat hal-hal yang lainnya, sehingga banyak menimbulkan ujungnya adalah perceraian. Baik, mungkin itu aja, sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kesalahan. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.